Baik, Ibu, selamat pagi, siang, sore, sesuai dengan wilayah Ibu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep home care atau konsep pelayanan kebidanan di dalam keluarga. Pada pertemuan sebelumnya di video penjelasan saya sebelumnya kita sudah membahas tentang keluarga ya. Jadi setelah kita tahu itu apa itu keluarga, maka sekarang kita harus tahu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan di dalam keluarga. Nah, kita awali terlebih dahulu tentang home care itu sendiri gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa saat ini ya Bu, sangat booming sekali pelayanan-pelayanan home care. Bahkan di kebidanan-kebidanan sendiri pun eh, banyak yang justru eh, apa bahasanya, sukses ya dalam memberikan pelayanan home care gitu ya. Banyak sekali. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya ikut pelatihan tentang baby spa, bahasanya baby spa ya gitu ya. Dari mereka itu eh, untuk pengawalan presentasinya mereka bahwa tim-timnya pengajar saya waktu itu gitu ya, ada yang omsetnya sampai dengan puluhan juta per bulan hanya melakukan home care tanpa melakukan pelayanan kebidanan yang lain gitu ya. Seperti apa? Pijat bayi kebanyakan. Ya, pijat bayi, pemeriksaan hamil di rumah, atau apa ya? eh saya lupa. Pra Sorry ya, antenatal message ya. Terus ada juga yang postpartum message gitu ya, spa spa pada kehamilan atau spa postpartum. Nah, ini banyak sekali gitu ya. Nah, mereka itu berbicara omset itu sampai puluhan juta, katanya begitu. Ya, kalau saya baca di sosial media pun banyak sekali yang mengiklan-iklankan tentang pelayanan kebidanan di rumah gitu ya. Akan tetapi ibu-ibu harus diwaspadai bahwa tidak semua pelayanan kesehatan kebidanan itu bisa dilakukan di rumah. Hanya beberapa jenis pelayanan kesehatan di rumah itu bisa dilakukan. Itu pun harus eh, rumah yang didatangi harus representatif wilayahnya atau tempatnya untuk dilakukan perawatan. Nah, ibu-ibu bidan nggak boleh melakukan pelayanan di rumah kalau ketika ibu datangnya atau survei rumah tersebut, maka rumahnya RSSSS. Nah, tahu nggak Bu RSSS? Rumah sangat susah selonjor sekali gitu ya. Nah, contoh tadi yang kita bilang pada perumahan yang rumah prasejahtera 1 atau prasejahtera 2 gitu ya. Kan dia harus 8 meter per anggota keluarga gitu ya. Minimal 8 meter untuk satu anggota keluarga. Nah, ada banyak keluarga-keluarga yang tinggal bersama, mungkin dia ngontrak sehingga rumahnya kecil sekali tapi isi rumahnya banyak. Nah, yang kayak gini-gini Bu, kita nggak bisa melakukan pelayanan home care di rumah. Ya, jadi tidak dengan kata lain bahwa saya sampaikan bahwa ibu boleh saja melakukan pelayanan kesehatan di rumah, tapi ibu harus lihat kondisi rumahnya apakah representatif untuk dilakukan pelayanan di rumah. Apakah privasinya terjaga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah syarat-syarat ibu-ibu dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah. Oke. Masuk pelayanan home care di mana definisinya adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan pada individu keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan, memulihkan kesehatan, memaksimalkan kemandirian, meminimalkan kecacatan dan akibat dari penyakit. Ya, di mana pelayanan tersebut yang diberikan harus direncanakan, disepakati, dikoordinir, artinya tadi yang saya bilang bahwa segala sesuatunya harus representatif untuk dilakukan di rumah. Jangan hanya sekedar memenuhi target bidannya biar tercapai omsetnya gitu loh, apa aja dilakukan di rumah. Padahal tidak dibolehkan. Sedangkan di kebidanan sendiri,
tujuan utamanya adalah kita memberikan pelayanan pada keluarga yang sebenarnya pelayanan keluarga itu tidak bisa, tidak hanya bisa dilakukan di rumah, tapi pelayanan keluarga tersebut bisa kita lakukan di rumah, di tempat atau TPMB kita sendiri, di klinik kita, ataupun di pelayanan kesehatan seperti Polindes, Puskesmas, atau Posyandu gitu ya. Dengan cara mungkin kalau misalnya dia punya berbagai jenis keluhan atau masalah, nah ibu bisa jemput bola gitu ya. Jadi termasuk pelayanan kebidanan tidak hanya di rumah, tapi karena rumahnya tidak representatif, ya udah Bu, Ibu ikut saya aja, nanti saya antar jemput. Nah itu juga bisa Ibu jadikan eh peluang gitu ya, agar Ibu bisa tetap memberikan pelayanan selayaknya home care dengan memberikan privilege khusus untuk keluarganya, sehingganya keluarganya mau melakukan pemeriksaan di kita gitu ya, dengan berbagai eh, keuntungan atau dengan berbagai reward lah seperti itu. Kemudian dalam memberikan pelayanan kebidanan keluarga sendiri, kita harus bisa memberikan pelayanan yang menyeluruh, baik itu bio, psikososial, dan kultural. Mohon maaf ya Ibu, nih di tempat saya, di rumah saya lagi hujan, jadi kalau seandainya rekamannya agak terganggu, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas. Kemudian, nah ini tadi pelayanan yang diberikan harus secara holistik atau menyeluruh, ada bio, psikososial, dan kultural kepada individu, kelompok, ataupun pada masyarakat. Ya, jadi tidak terbatas pada satu individu saja. Kemudian pelayanan yang bersifat holistik akan lebih lengkap dengan pemberian pelayanan yang dilanjutkan di rumah atau bisa dikenal dengan home care. Nah, tujuannya adalah meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kondisi kesehatan dan memaksimalkan tingkat kemandirian, meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal selama mungkin yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan home care. Yang pertama tentunya tadi sesuai tujuannya, meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kondisi kesehatan, membuat keluarganya jadi mandiri gitu ya. Karena dengan kita melakukan home care kan secara tidak langsung kita terus memberikan edukasi setiap kedatangan kita. Nah, yang tadi saya bilang dengan memberikan edukasi yang sifatnya lingkup kecil dan terarah serta dapat ada interaksi yang baik antara kita dengan keluarga, maka diharapkan keluarga ini bisa lebih memahami dan lebih mengerti tentang apa yang kita berikan sehingganya dia paham dan tahu gitu. Artinya yang kita lakukan sangat tepat sasaran. Kemudian keuntungan lainnya adalah kita bisa meningkatkan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif kita gitu ya. Tentunya kalau kuratif lebih kepada dokter. Kemudian mengurangi kondisi frekuensi hospitalisasi gitu karena kita tahu bahwa banyak bisa terjadi infeksi nosokomial di rumah sakit. Efisiensi waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, mungkin ini lebih kepada pasien, lebih efisiensi waktu dan dengan segala privilege atau fasilitas yang Ibu berikan dan dia lebih enak dan lebih nyaman. Cuman ada beberapa kondisi yang mungkin biayanya agak lebih mahal gitu ya, Bu ya. Oke. Kemudian ada juga banyak dikembangkan hospital base di mana layanan home care yang berada di bawah rumah sakit yang bersangkutan, tapi belum semua home care dilakukan dengan manajemen yang baik gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa sudah banyak rumah sakit atau puskesmas, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta gitu ya, yang sudah menerapkan pelayanan lanjutan berupa home care. Jadi ada yang misalnya gini, ibunya memberikan paket bersalin dengan sekian kali kunjungan rumah selama sekian hari, pada hari keberapa saja gitu. Ada yang seperti itu. Nah, biasanya ini yang sudah terkoordinir oleh rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan tersebut yang sudah diatur gitu ya, yang sudah diatur apa namanya? eh
jadi dipaketin gitu ya. Jadi kan orang-orang juga nggak akan ngerasa bahwa oh ternyata eh apa namanya dia lebih mahal atau lebih murah, tapi ngerasa pasti lebih murah karena biasanya promosinya adalah eh paket persalinan gratis home care. Nah, kayak gitu. Padahal paket persalinannya nilai apa namanya biayanya udah di-upgrade termasuk yang home care. Karena kan nggak mungkin orang mau kasih home care percuma-cuma gitu ya. Sedangkan jaraknya aja sekian kilometer yang harus ditempuh karena kan berarti harus ada transportasi. Tentunya bidan-bidan yang ditugaskan untuk pergi ke sana pasti rumah sakit akan memberikan intensif tambahan gitu ya. Karena kan dia harus bekerja ekstra di luar jam kerjanya dia gitu. Nah, biasanya ini yang terjadi dan rumah sakit bikinnya adalah promo-promo yang seperti itu atau puskesmas ya. Paket persalinan gratis home care 3 kali. Nah, gratis home care selama 7 hari sampai dengan tali pusat puput gitu ya. Nah, kan senang-senang aja orang didatengin bidan. Eh, Bayinya udah dimandiin pagi belum? Nanti aja sama Bu Bidan gitu ya. Ntar masih takut. Padahal ibunya udah bisa gitu. Tapi karena dia punya paket gratisan, sayang-sayang. Nah, ini yang bisa menarik apa menarik minat masyarakat untuk bisa berobat dan bersalin di tempat kita. Nah, ini adalah sebuah keuntungan menurut saya dan salah satu eh, apa kita bilang salah satu trik atau inovasi dalam promosi gitu ya. Oke, ini pengertian home care, ibu-ibu bisa membaca dan ada juga sejarah home care di dalam maupun di luar negeri. Tentunya ibu-ibu home care ini sebenarnya kalau di Indonesia ya zaman dulu orang mana mau sih pergi ke pelayanan kesehatan dengan alasan takut atau apa gitu ya. Dan zaman dulu pasti diawali dengan tenaga kesehatannya yang datang ke rumah-rumah gitu ya, kunjungan gitu ya, bolak-balik capek, bahkan sampai dengan detik ini pun masih banyak masyarakat yang tenaga bidannya harus datang. Contoh misalnya saya punya mahasiswa eh, lulusan APNUS itu ada yang dia ditempatkan di Maluku gitu ya. Nah, eh, di Maluku sama di mana nih ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Dia itu eh di pulau gitu ya Bu ya. Eh Kerjanya itu di tempat dia dia berada tinggal gitu ya. Itu nggak ada yang berobat. Kenapa? Karena masyarakatnya di pulau-pulau kecil gitu. Jadi dia yang keliling-liling pulau untuk ngedatengin semua masyarakat. Nah, sampai dengan sekarang di daerah-daerah kecil atau terpencil itu yang terjadi, Bu. Nah, ini yang dilakukan oleh bidan-bidan zaman dahulu kala gitu ya. Tenaga medis ataupun tenaga kesehatan di zaman dulu gitu ya. Justru kita yang neng-teng tas untuk datang ke rumah-rumah untuk ngobatin. Karena sudah dipastikan masyarakat tuh nggak akan pernah mau untuk datang ke pelayanan kesehatan dengan budaya dan momok-momok yang banyak sekali tentang kesehatan. Kalau di bawah nanti malah tambah sakit lah dan lain sebagainya. Ini adalah perjuangan pendahulu-pendahulu kita yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, yang harus sangat-sangat kita apresiasi gitu ya. Justru kalau sekarang mah anak-anak bidan-bidan sekarang mah udah enak gitu ya, datang pasiennya datang sendiri mau periksa dan lain sebagainya. Nggak kayak bidan-bidan zaman dulu, pendahulu-pendahulu kita gitu yang benar-benar merintis dari nol, yang benar-benar eh, datang ke rumah satu-satu untuk memperkenalkan diri bahwa saya adalah bidan, bahwa ibu harus dirawat dan sebagainya dan sebagainya. Yang dimana harus melibatkan semua eh, tatanan masyarakat mulai dari Babinsa, pos, polisi, eh, lurah, kepala desa dan lain-lain yang mungkin sampai sekarang masih ibu-ibu lakukan di daerah-daerah seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ya, kalau saya pribadi karena saya bidan di Jakarta, jadi ya saya nggak ngalamin Bu yang benar-benar apa namanya membawa masyarakat itu untuk harus berobat sama kita itu ya. Nah, ini yang apresiasi yang sangat tinggi sekali saya berikan sama bidan-bidan yang
melakukan home care tuh sampai ke daerah-daerah terpencil gitu ya, dan sampai dengan saat ini masih sangat dilakukan. Kalau di luar negeri ya sampai dengan detik ini Bu, kalau di luar negeri itu eh orang-orang itu lebih nyaman untuk melakukan pemeriksaan di rumah daripada di rumah sakit. Nah, malah di New Zealand sendiri em, pelayanan yang sifatnya fisiologis itu nggak ada di pelayanan kesehatan, semuanya di rumah. Lalu siapa yang melakukan? Ya bidan. Bidannya keliling, iya, bidannya keliling. Jadi selama bidan itu datang ke rumah pasien gitu ya, berarti dia bagus. Tapi kalau dia sudah dibawa ke rumah sakit, berarti dia sudah patologis. Nah, orang-orang sana mindsetnya sudah seperti itu gitu. Karena itu orang-orang sana senang sama bidan gitu ya. Karena ya dia nggak harus kemana-mana, dia cukup diam di rumah, tiba-tiba ditelepon bidannya, saya mau datang ya gitu. Oh, enak banget ya kan, cuma tinggal duduk manis di rumah ngapa-ngapain gitu kan, tinggal nunggu, nggak capek antri yang aduh dari pagi sampai sore mesti nunggu dokter yang kita udah janji sama dokter jam 10 gitu ya misalnya, tahu-tahu datangnya jam 12, dokternya belum datang, ada operasi dan lain sebagainya. Kalau bidan kan ya bidannya kan nggak pernah ada operasi gitu ya. Jadi jam berapa bidan datang? Jam 10. Nah, biasanya telat-telat juga 5-10 menit gitu ya. Itu pun bidannya konfirmasi, Ibu maaf saya telat macet, nggak apa-apa ya Bu. Duh, ya sudah seperti itu tuh bidan gitu ya. Makanya banyak masyarakat yang senang sama bidan karena ya itu melayaninya benar-benar dengan sepenuh hati. Luar biasa ibu-ibu bidan gitu ya. Nah, sejarah Ibu bisa baca. Nah, ini adalah manfaat dari pemberian pelayanan home care. Keuntungan dari home care adalah memberikan pelayanan yang lebih sempurna, holistik, dan komprehensif. Pelayanan keperawatan mandiri bisa diaplikasikan dengan di bawah naungan legal ataupun etika dari keperawatan maupun kebidanan. Kebutuhan klien yang terpenuhi sehingga klien lebih nyaman dan puas dengan asuhan yang profesional. Ya. Kemudian manfaatnya adalah bagi klien dan keluarga dapat membantu meringankan biaya rawat inap yang makin mahal. Ya jelas ya Bu ya, Ibu di home care paling Ibu bayar cuma 100.000. Sedangkan kalau Ibu ke rumah sakit 1 juta aja keluar kan gitu Bu. Sama jajannya maksudnya. Mempererat, bahkan saya kalau ke rumah sakit pun ya alhamdulillah sekarang saya lagi hamil ya, mohon doanya. Kalau ke rumah sakit periksa gitu ya, udah 1 juta sendiri keluar kalau ke rumah sakit yang swasta gitu ya. Mempererat ikatan keluarga karena dapat selalu berdekatan dengan anggota keluarga yang sakit. Nah, ini udah pasti banget gitu ya, udah kenal karena bidannya sering datang. Kemudian merasa nyaman karena berada di rumah sendiri dan makin banyak wanita yang bekerja di luar rumah sehingga tugas merawat biasanya dilakukan lebih terhambat. Sehingga dengan didatangi perawat ataupun bidan, aduh mereka senang banget gitu kan. Bagi perawat atau kita sendiri bidan memberikan variasi lingkungan kerja yang tidak jenuh dan lingkungan yang tetap sama serta dapat mengenal klien dan lingkungannya dengan baik sehingga pendidikan kesehatan yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi di rumah klien. Dengan begitu kepuasan kerja perawat akan meningkat. Berbagai alasan tersebut merupakan program pelayanan home care yang diminati oleh berbagai klien dan keluarganya, oleh perawat maupun pihak rumah sakit. Nah, ini adalah ruang lingkup dari pelayanan home care. Ya, jadi kita sifatnya lebih komprehensif ya Bu ya, mulai dari pemberian pelayanan, edukasi, komunikasi, konseling, fasilitator dan lain-lain gitulah. Bahkan banyak bidan yang membuka jasa konsultasi via WA. Jadi kalau ada apa-apa, WA aja Bu bidannya, nanti Bu bidan datang. Kalau misalnya dia gawat darurat, kalau keluarganya bisa bawa langsung ke bidan, biasanya langsung disuruh bawa. Jadi itu salah satu dari manfaat dan ruang lingkup dari pelayanan home care. Nah, kita lanjut saja biar lebih cepat materinya. Siapa saja sih yang bisa diberikan pelayanan kesehatan dan siapa yang memberikan layanan kesehatan dalam konteks home care ini?
Ini adalah populasi layanan home care di Amerika didominasi oleh wanita, ya Bu ya. Karena wanita senang banget kalau didatengin dan ya nggak perlu datang kemana-mana gitu kan. Meski di rumah aja enak. Kemudian disebabkan karena populasi wanita juga lebih banyak dan umur harapan hidup wanita lebih panjang daripada pria, ya, sehingganya akan banyak lansia yang wanita dan mudah terserang penyakit. Ya, tanpa disadari sih menurut saya karena beban kerja wanita juga lebih banyak dari laki-laki sebenarnya gitu ya. Kalau laki-laki kan dia hanya 8 jam kerja gitu kan di luar cari duit 8 jam habis itu dia pulang dia selesai. Tapi kalau pekerjaan perempuan itu kan 24 jam bahkan nggak selesai ya nggak ibu-ibu 24 jam nggak selesai pagi ibu-ibu yang kayak ibu-ibu semua nih udah harus belajar cari uang juga gitu ya terus harus ngawat rumah bayangkan gitu ya ibunya ada di mana pikirannya ada di mana gitu bahkan tadi saya bilang kerja 24 jam itu nggak cukup ya. Ini adalah jenis layanan home care yang merupakan bagian dari kebidanan komunitas. Maka jenis layanan yang diberikan meliputi pelayanan kebidanan yang komprehensif dan layanan kesehatan masyarakat eh, dalam bentuk prevensi baik itu primer, sekunder maupun tersier. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai jenis pemberi pelayanan institusi home care ya. Yang pertama adalah institusi yang sifatnya pemerintah atau institusi yang sifatnya lebih kepada swasta gitu ya. Nah, pemerintah biasanya siapa yang biasa memberikan pelayanan home care itu ya rumah sakit, kemudian puskesmas, RSUD, nah itu tuh banyak. Nah, biasanya juga diberikan sama orang-orang yang digaji oleh pemerintah. Oke, ini saya skip aja karena dia di luar negeri. Kemudian ada juga institusi swasta, di mana yang bisa melayani home care adalah klinik-klinik gitu ya, klinik-klinik yang berizin memberikan pelayanan kesehatan, kemudian eh, TPMB yang kayak ibu-ibu punya gitu kan. Kemudian rumah sakit swasta atau klinik swasta gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh anggota keluarga sorry pegawainya gitu. Jadi dengan kata lain kalau orang yang enggak yang sifatnya individual gimana? Misalnya yang dia nggak punya payung, bekerja sendiri, nggak punya SIPB gitu kan. Dia nggak punya SIPB, punyanya cuman SIB aja, STR, SIB. Tapi dia nggak punya SIPB. Dia nggak bekerja dimanapun. Terus dia melakukan home care kemana-mana. Apakah ini boleh? Ini nggak boleh sebenarnya, Bu. Jadi home care itu atau pemberian pelayanan home care itu harus di bawah naungan institusi dan pemberi layanan harus memiliki SIPB. Begitu ya ibu-ibu. Ya, jadi kalau ibu merasa memberikan home care tanpa memiliki TPMB, apakah bisa berafiliasi tempat ibu bekerja di klinik ataupun di puskesmas gitu ya. Tapi kalau ibu nggak punya sama sekali, hati-hati. Nah, ini adalah eh, yang bisa kita berikan tindakan pada keluarga adalah hamil. Kemudian kalau persalinan tidak boleh di rumah ya Bu ya, sekarang harus di layanan kesehatan, kemudian perawatan nifas masih bisa di rumah, dan perawatan bayi juga bisa di rumah. Terus tambahannya mungkin Ibu bisa baca KMK 320, di sana banyak komplementer yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi menjadi apa namanya standar praktek yang harus kita kuasai, menjadi standar kompetensi praktek yang harus kita kuasai, yang bisa kita berikan kepada masyarakat, baik itu di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik, ataupun TPMB, tapi juga bisa kita lakukan di rumah. Kayak apa? Misalnya pijat oksitosin atau pijat bayi gitu ya. Nah, terus teknik-teknik relaksasi nafas dalam dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan atau perawatan yang bisa kita berikan di rumah. Kalau perawatan bayi
ya untuk mengecek gawat daruratan pada bayi boleh. Hanya mengeceknya aja dan pertolongan pertama ya. Tapi kalau yang bukan kompetensi kita, maka kita harus lakukan kolaborasi dan rujukan di pelayanan kesehatan. Ngajarin gimana cara mandiin, jemur bayi, perawatan pusat, pijat bayi, dan konseling. Nah, sebenarnya untuk poin B sampai dengan E ini, ibu tuh hanya sebagai tutor, harusnya ya. Kita bidan itu hanya sebagai tutor. Tapi yang harusnya aktif bekerja dan memberikan edukasi atau melakukan prakteknya itu adalah pasiennya. Jadi, sini Bu, saya ajarin cara mandiin nih. Mandinya begini ya, gini-gini. Enggak, jangan Bu. Sekarang tekniknya adalah, ayo Bu mandiin, dipegang bayinya. Nah, caranya begini, begini, begini. Jadi Ibu hanya tutor aja. Ayo pijat bayinya. Ibu bolehnya pakai apa? Boneka. Bayinya siapa yang pijat? Ibunya sendiri. Nah, ayo Bu, nih mijitnya begini ya. Ini love-nya, ini begini, dan seterusnya. Jadi, poin B sampai dengan D ini harusnya yang melakukan adalah ibunya sendiri, bidan sebagai tutor. Nah, kemudian perawatan nifas tentunya kita yang melakukan pemeriksaan dan konseling. Breast care ini boleh kita ajarin. Kemudian kehamilan periksa hamil 10T kalau misalkan 10T kecuali pemeriksaan triple eliminasi ya itu tidak bisa, tapi yang lain-lain bisa. Persalinan di rumah itu tidak bisa, tapi kalau ibu yang terpencil banget dan itu sudah darurat, ibu bidan dipanggil, kepala udah nongol gitu kan, kepalanya udah nongol, nggak mungkin bawa aja Bu ke bidan, ya lahirnya di mana, di jalanan, nggak mungkin. Nah bidannya datang, dipanggil bidannya, pas bidannya ngecek, oh kepalanya udah muncul 5-6 cm di vulva gitu ya. Udah bawa Bu ke rumah sakit, nggak cukup waktunya. Boleh nggak ditolong? Ditolong. Tapi setelah dilakukan pertolongan itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan untuk dicek secara keseluruhan. Ini dengan special occasion ya Bu ya. Saya tidak bilang bahwa ini boleh, tapi dengan kondisi khusus yang jauh sudah gawat darurat dan memang harus ditolong situ, it's okay. Ya, karena saya sendiri pernah Bu ngalamin, jadi saya lagi santai di rumah, dipanggil sama tetangga saya, Bu Mbak Ita gitu bilang, Mbak Ita di RT ini ada yang baru melahirkan. Oh iya, terus kenapa? Ya tolong dibantu. Kenapa memangnya? Ya udah melahirkan, saya bilang. Itu tali pusatnya masih nempel gitu. Jadi, hah? Ya jadi dia lahirnya di kamar mandi gitu kan. Dan kayaknya di kampung-kampung banyak nih Bu yang kayak gini. Jadi pas saya lihat plasentanya masih di dalam gitu ya, bayinya sudah di luar. Akhirnya yang saya lakukan adalah tidak memotong tali pusat karena saya alatnya tidak lengkap, tapi setelah saya mengecek plasenta, plasentanya sudah lepas, akhirnya ya lepasin plasenta dengan metode, kalau sekarang namanya lotus birth ya, atau lebih kepada penundaan pemotongan tali pusat. Tapi kalau waktu zaman saya dulu tahun 2004 saya jadi bidan, eh, itu belum ada yang lotus birth, belum tenar di Indonesia atau penundaan pemotongan. Jadi itu saya lakukan nolong persalinan, nolong plasenta tanpa melepas tali pusatnya. Nah, pas setelah itu baru ya pertolongan pertama yang itu wajib. Untung ibunya nggak perdarahan. Nggak lama bidan datang, bidan yang punya TPMB karena dia manggilnya dua. Yang satu karena saya tetanggaan banget gitu ya. Yang satu dia emang ambil dari TPMB deket kompleks saya gitu. Dia datang dengan bawa peralatan, bayinya sudah di samping ibunya, plasentanya juga sudah di baskom gitu kan. Terus ini belum dipotong tali pusatnya, potong Bu, saya bilang gitu. Terus habis itu saya tinggal. Nah sama bidannya dibawa, mereka juga panggil ambulan, akhirnya sama bidannya dibawa ke TPMB-nya dia untuk observasi. Nah itu yang benar gitu ya. Jadi yang memang special occasion, kondisi khusus yang kita tolong dulu pertolongan pertama di situ, habis itu kita bawa ke pelayanan kesehatan. Oke, tenaga pemberi layanan ada informal dan formal. Yang informal bagaimana? Ini orang-orang yang bukan tenaga medis gitu ya, tapi hanya volunteer.
itu yang mungkin dia hanya sekedar pemberian edukasi kayak kader-kader ya tentunya yang sudah dapat apa namanya edukasi dari tenaga kesehatan yang sudah mendapat sertifikasi gitu-gitu ya. Jadi kayak kader itu kan bisa dia ngasih tahu. Oh ya harus pasang KB, KB-nya harus ini yang kayak PL dulu namanya PLKB ya, petugas lapangan dalam pemberian alat kontrasepsi gitu ya. Bisa dia edukasi bisa, tapi hanya sebatas edukasi. Kalau dia tahu bahwa itu ini kayaknya Bu Bidan deh yang pasang, nggak bisa saya mah. Ya udah, akhirnya bidannya yang kasih. Dia biasanya sudah tahu batasan-batasannya. Kayak kader lah, udah pada pintar. Kalau tenaga formal ya kita, Bu. Tenaga kesehatan, tenaga medis itu juga bisa. Oke, ini institusinya. Bagaimana merencanakan tadi yang pertama promosi yang tadi saya udah bilang. Apapun bentuk promosi home care dan lain sebagainya ibu-ibu udah pada pintar saya rasa gitu ya. Eh, Pijat di rumah dan lain sebagainya. Sekarang apalagi dengan adanya bantuan media sosial. Aduh luar biasa. Ibu-ibu bidan ini keren-keren bikin iklannya gitu ya. Terus segala status WA di capture, chat dengan pasien di capture gitu ya. Tapi hati-hati ya Bu, jangan sampai ibu-ibu kena undang ITA ya, capture chat gitu ya. Nah ini yang nggak boleh kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga. Nah persetujuannya alangkah baiknya persetujuannya dalam bentuk tertulis. Jadi kalau ibu cuma WA, Bu boleh ya apa dibilangnya testimoninya saya capture, saya tampilkan di sosial media saya. Oh ya, boleh gitu ya. Ternyata mindset dikatakan boleh itu yang bagaimana menurut pasien, ternyata yang menurut bidan itu bagaimana, akhirnya pada saat di capture, toto pasiennya nggak seneng, akhirnya dituntut. Nah, kan ibu udah bolehin. Mana? Ya kan bolehnya yang bagaimana juga saya nggak tahu, nggak dijelasin. Banyaklah ceritanya gitu. Jadi hati-hati kalau ibu mau buat testimoni atau menampilkan ketika ibu melakukan home care dengan terekspos pasiennya dengan sangat jelas, nah itu sangat berhati-hati. Kalau perlu lakukan informed consent dulu, Bu. Banyak bidan yang terkena hukuman gara-gara dituntut yang begini-begini sama pasien. Karena LSM itu atau orang-orang itu gampang aja nyari duit dengan memutarbalikkan fakta. Padahal dari awal kita sudah oke dan lain sebagainya. Nah, kita juga bidan harus lebih pintar. Jadi kalau ibu mau posting hasil-hasil home care sebagai bahan promosi, catat dulu, bikin surat perjanjian, bahwa nanti ibu periksa dengan segala promosi, saya akan upload, saya akan jadikan konten, nanti kontennya seperti ini, ibu tanda tangan. Nah, itu harus sampai sebegitu bidan pintarnya. Jangan sampai asal-asalan upload, akhirnya nanti ibu, ya kan cuma sekedar upload, ya mana saya nggak bersedia, dan seterusnya ya. Ini yang harus hati-hati. Oke, saya rasa ini nanti ibu bisa baca. Saya rasa itu untuk materi tentang home care dan bagaimana penyelenggaraan home care di layanan kesehatan ataupun di rumah. Kembali kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti kita diskusi melalui learning atau melalui chat. Ya, boleh chat saya jika ada yang tidak dipahami. Sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video penjelasan saya berikutnya.